Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan analisis sediaan gel dan pasta. Ya, untuk sediaan yang pertama ini adalah gel ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya gel itu apa. Nah, gel atau yang biasa disebut sebagai jelly adalah suatu semi solid ya, suatu sediaan semi solid yang terdiri dari suspensi, di mana suspensi ini berarti ada zat yang tidak larut ya. Nah, itu akan terdistribusi di dalam pembawanya. Yang zat yang tidak larut itu bisa merupakan partikel anorganik yang kecil atau bisa juga yang agak besar, dan ini berada di dalam suatu cairan. Penggolongan dari gel ini kalau kita lihat ini kita bisa lihat adanya dua fasa ya, seperti misalnya pada gel aluminium hidroksida. Gel aluminium hidroksida ini biasanya digunakan pada penderita MAH juga ini. Nah, aluminium hidroksidanya itu merupakan senyawa yang tidak larut air, kemudian didispersikan. Jadi ada yang dalam bentuk suspensi, ada juga dalam bentuk gel ya. Biasanya kalau bentuk gel itu supaya lebih tahan lama di lambung. Nah, ada yang kalau yang ukurannya lebih besar itu dinamakan sebagai magma. Yang terkenal ini adalah magma bentonit ya, yang ini dimana magma bentonit ini juga biasanya dipakai dalam penambahan dalam pembuatan lotion. Misalnya pembuatan lotion kalamin gitu ya, ini ditambah dengan magma bentonit agar karakteristiknya itu lebih kental ya, dan membuat sifat dari gel itu thixotropik, yaitu membentuk sediaan semi padat ya, tapi ketika dikocok ini menjadi cair. Mungkin yang banyak di ini contohnya kaladin ya. Nah, kaladin itu seperti lotion tapi lebih kental. Nah, itu bisa disebut sebagai magma. Oke, gel untuk fase tunggal ini biasanya tersebar merata ya di dalam suatu cairan dan juga terdispersi. Sebagai pembentuk gel tersebut biasanya dibentuk dari suatu makromolekul sintetik atau buatan, contohnya karbomer, ataupun yang berasal dari alam, contohnya sebagai tragakan. Nah, tragakan jika dikembangkan begitu ya, ini menghasilkan musilago. Itu jadi sebagai basis gelnya. Nah, biasanya memang gel ini larut di air ya, tapi ada juga yang didispersikan dalam etanol atau dalam minyak sebagai fase pembawanya. Nah, contohnya kalau yang dalam minyak ini misalnya untuk membentuk dasar salep berminyak dengan menggunakan resin polietilena ya. Gel ini diberikan biasanya secara topikal atau bisa dimasukkan juga ke dalam lubang dalam tubuh ya, seperti mungkin mikrolax gitu ya, itu dimasukkan ke dubur gitu untuk pencahar. Oke, sediaan gel di dalam farmakopenem ada sekitar 6 ya. Ada gel benzol peroksida, asam retinoat, ini sama ya, 5 berarti ya. Kemudian gel dexamethasone, desoximetasone, dan clindamycin fosfat. Yang dibahas pada pertemuan hari ini adalah gel asam retinoat ya. Baik, terkait dengan asam retinoat, kita lihat dulu monografi dari bahan bakunya.
Ya, asam retinoat ini kita lihat ini adalah merupakan serbuk hablur kuning, bisa sampai berwarna jingga ya. Kelarutannya ini tidak larut dalam air, kemudian sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam metanol. Kita lihat kalau sukar larut ini kalau di farmakope itu berarti satu bagian zat ya ini larut dalam 100 sampai 1000 bagian pelarutnya ya. Kalau misalnya ini sukar larut dalam kloroform berarti 1 gram zat asam retinoat ini larut dalam 100 mili sampai 1000 mili kloroform ya, artinya ya. Ini adalah struktur dari asam retinoat. Nanti kalau dilihat dari sini ya, asam retinoat ini punya gugus kromofor. Gugus kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi ini dari sini ya, dari bawah sini ikatan tunggal rangkap sampai karbonil ya. Jadi sepanjang ini untuk gugus kromofornya gitu. Nah, sedangkan OH ini berfungsi sebagai gugus oksokrom ya, yang dapat memberikan elektron bebasnya kepada gugus kromofor sehingga nanti akan memberikan serapan yang lebih besar atau memberikan lambda panjang gelombang yang lebih ke kanan ya, lebih besar. Nah, sehingga delokalisasi elektronnya yang tadinya cuma sampai sini jadi lebih panjang ya, sampai OH. Nah, kalau dilihat dari sini adanya ikatan rangkap terkonjugasi dan adanya gugus oksokrom, maka asam retinoat ini dapat dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri UV. Nah, ini produk dari gel asam retinoat yang ada di pasaran ya, beberapa nih ada Vitasit dengan kekuatan sediaan yang berbeda, ada yang 0,025%, ada yang 0,05%. Ini digunakan untuk mengobati jerawat atau mengatasi photoaging ya. Ini untuk di farmakope rentang kadar yang diperbolehkan itu di antara 90 sampai 130% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kita masuk ke identifikasi sediaan gel asam retinoat. Di farmakope ini disebutkan bahwa dilakukan identifikasi spektrum serapan ini akan diperoleh di rentang 300 dan antara 300 dan 450 ya, dimana kita membandingkan larutan uji dengan larutan baku pembanding asam retinoat BPFI. Jika panjang gelombang serapan maksimumnya itu sama, maka kalau sampel ya sama dengan larutan bakunya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam sampel tersebut mengandung asam retinoat. Nah, ini kalau dari literatur kita lihat ya, asam retinoat ini dilarutkan dalam metanol, mempunyai panjang gelombang maksimum di 350 nanometer. Dari literatur ini didapatkan beberapa sampel yang di overlay terhadap baku dari asam retinoat BPFI ya. Kita lihat di sini untuk yang BPFI di lambda 350 nanometer, kemudian untuk yang sampel ada di 352 nanometer. Ya, ini udah sesuai nih dari literatur juga 350, kemudian dilakukan pengujian juga di kisaran 350 ya. Biasanya plus minus 2 ini kita masih bisa tolerir. Jadi kita bisa nyatakan bahwa di dalam sampel ini mengandung asam retinoat. Kayak yang ungu ini apa? Yang ungu ini biasanya blanko ya yang digunakan.
Kita lanjut ke penetapan kadar sediaan. Menurut Pharmacope ini menggunakan metodenya adalah spektrofotometri UV ya. Di sini kita lihat pada lambda 365 nanometer. Nah, kenapa di sini 365 nanometer sedangkan tadi sebelumnya di 350 nanometer? Karena yang kita gunakan di sini adalah kloroform sebagai pelarut. Jadi wajar kalau kita menggunakan pelarut yang berbeda, itu pasti akan menghasilkan serapan yang berbeda juga. Ya. Nah, di sini dalam penetapan kadar kita membuat larutan uji, kemudian juga membuat larutan baku. Di mana larutan baku dibuat dengan konsentrasi 3,75 ppj dan larutan uji juga konsentrasi akhirnya ini 3,75 ppj. Ya, jadi kita timbang seksama sejumlah gel yang setara dengan lebih kurang 375 mikrogram tretinoin, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ya, kita lihat mungkin untuk cara preparasinya seperti apa ya. Baik. Nah, tadi pembuatan larutan baku, di sini ada screenshotannya juga ya. Jadi kita membuat larutan baku dengan kadar 3,75 mikrogram per mili atau 3,75 ppj. Nah, caranya kebetulan di sini yang tersedia adalah labu ukur 100 mili. Yang labu ukur kedua ini labu ukur 10 mili. Ya. Ini maaf nggak tertulis ya. Nah, untuk pertama kita menimbang 50 mg asam retinoat, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan dengan kloroform ya. Lalu dari sini kita ambil sejumlah tertentu dari labu ukur pertama yang kemudian dimasukkan ke labu ukur kedua dengan ukuran 10 ml. Lalu di-add juga dengan kloroform. Kita lihat perhitungannya. Ketika pertama kita masukkan 50 mg asam retinoat dalam 100 ml, berarti di sini ada 500 bpj. Pada labu ukur pertama di sini ya ada 500 bpj. Nah, berapa yang harus kita pipet untuk menghasilkan konsentrasi air 3,75 bpj, maka kita bisa melakukan perhitungan seperti ini. Oke, V1C1 V2C2 ya. Yang konsentrasi pertama 500, maaf ini bukan mikrogram tapi mikrogram per mili ya atau bpj. Terus labu ukur keduanya 10 mili, konsentrasi yang diinginkan 3,75 mikrogram per mili ya. Jadi ini satuannya kurang ya. Maka volume yang diambil adalah 75 mikro. Jadi ambil 75 mikroliter, masukkan ke labu ukur ke-2 ya, yaitu ke labu ukur 10 mili, lalu di-add dengan kloroform. Untuk pembuatan larutan uji ini atau larutan sampel, kita lihat prosedurnya. Timbang seksama sejumlah gel setara dengan lebih kurang 375 mikrogram ya. Jadi kita harus menimbang gel berapakah yang harus kita timbang agar mengandung tretinoin atau asam retinoat sebanyak 375 mikrogram. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ke kanan dulu ya. Tadi sediaan yang ada misalnya kita pakai yang 0,025%. Apa artinya 0,025% ini? Artinya di dalam sampel tersebut, dalam gel tersebut mengandung 0,025 gram asam retinoat dalam 100 gram gel. Oke, kita rubah satuannya dulu, yang atas jadi mikrogram karena kita akan mengambil ini satuannya mikrogram ya. Jadi 25.000 mikrogram per 100 gram. Oke. Berapakah sampel yang harus kita ambil ya? Berapakah sampel ini yang harus kita ambil agar setara dengan agar mengandung 375 mikrogram asam retinoat. Maka kita setarakan seperti ini, kita kali silang, maka kita dapat gramnya adalah 1,5 gram ya. Jadi berat sampel uji yang ditimbang adalah 1,5 gram. Oke.
Jadi keluarkan dari gel ini 1,5 gram, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, larutkan dengan kloroform sedikit ya, atau 70 ml, jangan sampai penuh dulu, kemudian disonikasi lalu di-add sampai tanda batas ya. Nah, di sini berarti Anda sudah mendapatkan retinoin, larutan uji retinoin 375 mikrogram dalam 100 ml ya. Jadi kalau dibagi berarti 3,75 mikrogram per mili ya. Jadi sudah sama dengan larutan bakunya. Tadi larutan baku kan bikin 3,75 mikrogram per mili. Oke, jadi ini udah sama ya satuannya atau kadarnya dengan yang larutan baku. Baik, dari hasil tadi kita masukkan tuh larutan baku ke spektro, larutan uji juga ke spektro ya. Ini kita dapatkan, kita hitung kadarnya seperti ini. 100 dikali C, di mana C ini adalah kadar asam retinol PPFI, yaitu 3,75. AU adalah serapan dari larutan uji, dan AS adalah serapan dari standar atau dari larutan baku. Dianalisis pada 365 nanometer. Berikut contoh perhitungan kadarnya. Jadi misalnya seorang analis ya, ini menetapkan kadar gel retinoat dengan menggunakan metode spektro UV. Ya, sampelnya adalah yang 0,025%, kemudian timbang setara kurang lebih 375 mikrogram, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan kloroform hingga tanda batas. Diukur pada lambda 365 memberikan serapan 0,255 ya. Jadi serapan 0,255 ini itu adalah serapan dari sampel ya. Lalu kita punya larutan baku dengan konsentrasi 3,75 bpj. Ini dimasukkan juga ke spektro UV menghasilkan serapan 0,22. Oke, hitunglah berapa persen ya kandungan asam retinoat tersebut. Berikut penyelesaiannya. Jadi untuk ini saya rasa sama ya. Jadi nimbangnya 1,5 gram gel yang setara dengan 375 mikrogram asam retinoat. Lalu ini dimasukkan ke labu ukur 100 ml. Nah, untuk perhitungan kadarnya seperti ini. Jadi tadi rumusnya sudah ada, 100 dikali 3,75 mikrogram per mili ya. Kemudian nih absorbansinya dimasukkan, dapatlah massa dari asam retinoat 434,65 mikrogram. Untuk menghitung persen kadar asam retinoatnya adalah massa hasil percobaan yang ini dibagi dengan massa teoritis. Di mana massa teoritisnya tadi kan kita menimbang setara dengan 375 mikrogram ya asam retinoat. Dikali 100% menghasilkan 115,9%. Nah, bandingkan hasil ini terhadap dengan kadar yang tertera di farmakope. Di farmakope ini kandungannya di rentang 90-130. Jadi kita bisa nyatakan bahwa sampel kita ini sudah memenuhi persyaratan farmakope dan dapat dirilis gitu ya. Nah, kita juga dapat melakukan perhitungan persen kadar terhadap etiket. Kalau di etiket kan 0,025% nih ya. Nah, kita bisa hitung gimana caranya. Berarti kita hitung aja massa dari asam retinoat dibagi dengan massa sampel yang ditimbang ya. Satuannya disamakan, kalau tadi 1,5 gram berarti jadi 1.500 mikrogram ya, kali 100% hasilnya 0,028%, dan ini masih mendekati 0,025% ya, karena rentangnya tadi cukup jauh ya, 90-130%. Oke, sediaan semisolid berikutnya adalah pasta ya. Pasta ini adalah sediaan semi padat yang bisa mengandung satu atau lebih bahan obat. Biasanya ditujukan untuk pemakaian topikal atau di luar tubuh.
Nah, penggolongannya ini ada pasta yang banyak mengandung air, ya, misalnya pasta natrium karboksimetilselulosa atau CMC gitu ya. Kemudian ada juga pasta berlemak. Ini contohnya pasta zinc oxide. Contoh di pasaran biasanya ini untuk ruam-ruam popok ya. Nah, ini berupa salep padat yang kaku itu lebih konsistensinya lebih kental ya dibanding salep, yang tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Jadi kalau bagi ruang popok ya, sebelum pakaikan popok, pakai dulu ini pasta zinc oxide ya, supaya tidak bergesekan dengan kulit si popoknya, jadi tidak lecet. Untuk pasta yang berlemak ini biasanya lebih dapat menyerap menyerap analitnya ya, dibandingkan dengan penggunaan salep. Kenapa? Karena kadar obat yang cukup tinggi dan afinitas cukup tinggi juga di dalam air. Ya, pasta ini biasanya digunakan untuk yang punya luka terbuka ya, yang sudah cukup parah, sehingga bisa membentuk kerak dan menggelembung atau menggunakan cairan ya. Jadi biar lebih lengket gitu, kalau menggunakan salep mungkin akan lebih cepat terbuang si zat aktifnya. Nah, mungkin yang lebih dikenal lagi nih pasta gigi ya. Nah, pasta gigi ini digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir agar memperoleh efek lokal. Misalnya fluoride untuk memutihkan gigi gitu ya. Atau ada pasta gigi triamcinolone acetonida. Nah, terkait dengan pasta ini nanti ada tugas ya. Oke, untuk beberapa sediaan semi solid ini ada ada pengujian isi minimum. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah sediaan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan yang tertera di etiket. Jadi kalau di etiketnya 10 gram, cube 10 gram, maka kita harus pastikan isinya benar 10 gram atau tidak, ya, atau plus minus berapa yang dipersyaratkan oleh Pharmacope. Tugas Anda adalah baca ya dan rangkum prosedur penentuan isi minimum untuk pasta pada Pharmacope 6 halaman 2017. Silakan dirangkum, dibuat bisa berupa bagan ya, pokoknya Anda bisa pahami apa itu penetapan isi minimum. Oke. Yang berikutnya terkait dengan analisis sediaan pasta, nanti saya akan berikan 3 buah jurnal di mana nanti Anda pilih salah satu saja, kemudian rangkum bagaimana cara melakukan preparasi sampel pasta tersebut ya, ditimbang kemudian diapakan, apa langsung dilarutkan atau ada perlakuan terlebih dahulu itu, kemudian rangkum terkait dengan cara penetapan kadarnya. Jadi cuma 2 ya, preparasi sampel dan penetapan kadarnya. Silakan dibuat bisa digambar ya, dibuat dengan seinformatif mungkin, dimana Anda benar-benar baca jurnalnya, pahami, baru dibuat rangkumannya ya. Ya, paling untuk pasta ini berupa tugas saja ya, karena memang di Pharmacope ini untuk pasta monografinya itu tidak ada ya kalau tidak salah. Jadi saya ambil dari beberapa jurnal. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya dalam sesi UTS ini terkait metode-metode yang digunakan untuk sediaan-sediaan liquid dan semi solid ya. Nanti kita minggu depan akan UTS,
Mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan semuanya ya dalam mengerjakan UTS. Untuk nilai UTS nanti saya akan rekap, tidak hanya dari nilai ujian saja, tapi dari nilai tugas-tugas juga akan masuk ya, tugas kehadiran itu akan dimasukkan. Oke, selamat dan sukses buat UTS-nya ya semuanya ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.